grand teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson, yaitu perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Erikson memaparkan teorinya melalui konsep polaritas yang bertingkat atau bertahap. Ada 8 tahapan atau tingkatan perkembangan yang akan dilalui manusia menurut Erik Erikson. Tahap yang pertama yaitu percaya versus tidak percaya. Ini terjadi pada usia antara kelahiran sampai usia 1 tahun dan merupakan tingkat paling dasar dalam hidup. Oleh karena bayi sangat bergantung, perkembangan kepercayaan didasarkan pada ketergantungan dan kualitas dari pengasuh kepada anak. Jika anak berhasil membangun kepercayaan, dia akan merasa aman dan selamat. Kegagalan dalam mengembangkan kepercayaan akan menghasilkan ketakutan dan kepercayaan bahwa dunia tidak konsisten dan tidak bisa dapat ditebak. Tahap yang kedua yaitu otonomi versus mau dan ragu-ragu. Ini terjadi pada usia 1 sampai 3 tahun. Tingkat kedua dari teori perkembangan psikososial Erikson ini terjadi selama masa awal kanak-kanak dan berfokus pada perkembangan besar dari pengendalian diri. Erikson percaya bahwa belajar untuk mengontrol fungsi tubuh seseorang akan membawa kepada perasaan mengendalikan dan kemandirian. Anak yang berhasil melewati tingkat ini akan merasa aman dan percaya diri, sementara yang tidak berhasil akan merasa tidak cukup dan ragu-ragu terhadap diri sendiri. Tahap yang ketiga yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Ini terjadi pada usia 3-5 tahun. Selama masa prasekolah, mulai menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia melalui permainan langsung dan interaksi sosial lainnya. Mereka lebih tertantang karena menghadapi dunia sosial yang lebih luas, maka dituntut berperilaku aktif dan bertujuan. Anak yang berhasil dalam tahap ini merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain, sedangkan mereka yang gagal mencapai tahap ini akan merasakan perasaan bersalah, perasaan ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Tahap yang keempat yaitu tekun versus rasa rendah diri. Ini terjadi pada usia 6 tahun hingga usia 12 tahun. Melalui interaksi sosial, anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan mereka. Anak yang didukung dan diarahkan oleh orang tua dan guru membangun perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilan yang dimilikinya. Sedangkan anak yang menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang tua, guru, dan teman sebaya akan merasa ragu akan kemampuan untuk berhasil. Permasalahan yang dapat timbul pada tahun sekolah dasar adalah berkembangnya rasa rendah diri, perasaan tidak berkompeten, dan tidak produktif. Tahap yang kelima yaitu identitas versus kebingungan identitas. Ini terjadi pada masa remaja yakni usia 12-20 tahun. Selama remaja, ia mengeksplorasikan kemandirian dan membangun kepekaan dirinya. Anak dihadapkan dengan penemuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya atau menuju tahap kedewasaan. Jika suatu identitas remaja ditolak oleh orang tua, jika remaja tidak secara memadai menjajaki banyak peran, jika jalan masa depan positif tidak dijelaskan, maka kebingungan identitas merajalela. Namun bagi mereka yang menerima dukungan yang memadai, maka eksplorasi personal, kepekaan diri, perasaan mandiri, dan kontrol dirinya akan muncul dalam tahap ini. Bagi mereka yang tidak yakin terhadap kepercayaan diri dan hasratnya, akan muncul rasa tidak aman dan bingung terhadap diri dan masa depannya. Tahap yang keenam yaitu keintiman versus keterkucilan. Ini terjadi selama masa dewasa awal, itu sekitar umur 20 tahunan sampai 30-an tahun. Erikson percaya tahap ini penting, karena pada tahap ini seseorang membangun hubungan yang dekat dan siap berkomitmen dengan orang lain. Mereka yang berhasil di tahap ini akan mengembangkan hubungan yang komit dan aman. Jika mengalami kegagalan, maka akan muncul rasa keterasingan dan jarak dalam berinteraksi dengan orang lain. Tahap yang ketujuh yaitu bangkit dan stagnan. Ini terjadi selama masa pertengahan dewasa sekitar 40-an tahun sampai 50-an tahun. Selama masa ini, mereka melanjutkan membangun hidupnya berfokus terhadap karir dan keluarga. Mereka yang berhasil dalam tahap ini, maka akan merasa bahwa mereka berkontribusi terhadap dunia dan partisipasinya dalam rumah serta komunitas. Mereka yang gagal melalui tahap ini akan merasa tidak produktif. Tahap yang terakhir yaitu integritas versus putus asa. Ini terjadi selama masa akhir dewasa, yaitu umur 60 tahunan ke atas. Selama fase ini cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu. Mereka yang tidak berhasil pada fase ini akan merasa bahwa hidupnya percuma dan mengalami banyak penyesalan. Individu akan merasa kepahitan hidup dan putus asa, sedangkan mereka yang berhasil melewati tahap ini berarti ia dapat mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialami. Selain teori perkembangan psikososial, Erik Erikson juga menyumbangkan pemikiran dalam beberapa bidang lainnya, termasuk yang pertama yaitu teori identitas. Menurut Erik Erikson, teori identitas melibatkan pencarian dan pembentukan identitas individu yang stabil dan bermakna sepanjang kehidupan. Konsep ini khususnya relevan pada masa remaja dan dewasa muda. Erikson menyatakan bahwa individu mengalami krisis identitas yaitu konflik internal antara eksplorasi identitas dan komitmen terhadap nilai-nilai dan peran yang dianut. Selama proses ini, individu dapat mengalami kebingungan, ketidakpastian, dan kecemasan tentang siapa mereka sebenarnya. Namun, dengan mengatasi krisis identitas, individu dapat mencapai identitas yang stabil, yaitu keselarasan antara pemahaman diri yang kuat dan komitmen terhadap tujuan dan nilai-nilai hidup yang penting bagi mereka. Teori yang kedua itu teori psikoanalisis. Menurut Erik Erikson, teori psikoanalisis adalah kerangka kerja yang memperluas konsep psikoanalisis yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Erikson menekankan pentingnya aspek-aspek sosial dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan individu. Teori psikoanalisis Erikson juga menyoroti konsep identitas, di mana individu mengalami pencarian identitas yang stabil dan bermakna. Erikson menganggap konflik internal antara eksplorasi identitas dan komitmen terhadap nilai-nilai dan peran yang dianggap sebagai aspek penting dari perkembangan identitas. Selain itu, Erikson juga menyoroti peran interaksi sosial dalam membentuk kepribadian dan identitas individu. Menurutnya, pengalaman sosial seperti hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat memainkan peran kunci dalam membentuk pemahaman diri dan persepsi individu terhadap dunia.
Baiklah, saya yang Engineer akan membawakan topik pembahasan mengenai biografi dari Erik Erikson. Nah, Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Dia adalah ahli analisa jiwa yang membuat kontribusi-kontribusi utama dalam pekerjaannya di bidang psikologi pada pengembangan anak dan krisis identitas. Nah, ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia lahir, hingga akhirnya pada usia remaja, ibunya yang seorang Yahudi menikah lagi dengan psikiater yang bernama Dr. Theodor Homburger. Nah, Erikson kecil bukanlah siswa yang pandai, karena ia adalah seorang yang tidak menyenangi atmosfer sekolah yang terlalu formal. Ia oleh orang tua dan teman-temannya dikenal sebagai seorang pengembara, hingga ia pun tidak sempat menyelesaikan program diploma. Tetapi perjalanan Erikson ke beberapa negara dan perjumpaannya dengan beberapa penggiat ilmu menjadikannya seorang ilmuwan sekaligus seniman yang diperhitungkan. Pertama, ia berjumpa dengan ahli analisa jiwa dari Australia, yaitu Anna Freud. Dengan dorongannya, ia mulai mempelajari ilmu tersebut di Vienna Psychoanalytic Institute. Kemudian ia mengkhususkan diri dalam psikoanalisa anak. Terakhir pada tahun 1960 ia dianugerahi gelar profesor dari Universitas Harvard. Setelah menghabiskan waktu dalam perjalanan panjangnya di Eropa, pada tahun 1933 ia kemudian berpindah ke USA atau Amerika dan kemudian ditawari untuk mengajar di Harvard Medical School. Selain itu ia memiliki praktik mandiri tentang psikoanalisis anak. Terakhir ia menjadi pengajar pada Universitas California di Berkeley, di Yale, di San Francisco Psychoanalytic Institute, di Austin Rick Center, dan Center for Advanced Studies of Behavioral Science. Nah, selama periode ini, Erikson menjadi tertarik akan pengaruh masyarakat dan kultur terhadap perkembangan anak. Ia belajar dari kelompok anak-anak Amerika asli untuk membantu merumuskan teori-teorinya. Berdasarkan studinya ini, ia membuka peluang baginya untuk menghubungkan pertumbuhan kepribadian yang berkenaan dengan orang tua dan nilai kemasyarakatan. Keinginannya untuk meneliti perkembangan hidup manusia berdasarkan pada pengalamannya ketika di sekolah. Saat itu, anak-anak lain menyebutnya Nordik karena ia tinggi, pirang, dan bermata biru. Di sekolah grammar ia ditolak karena berlatar belakang Yahudi. Buku pertamanya adalah Childhood and Society yang dia publis di tahun 1950, yang menjadi salah satu buku klasik di dalam bidang ini. Saat ia melanjut pekerjaan klinisnya dengan anak-anak muda, Erikson mengembangkan konsep krisis perasaan dan identitas sebagai suatu konflik yang tak bisa diajukan pada masa remaja. Buku-buku karyanya antara lain yaitu Young Man Luther 1958, Insight and Responsibility yang dia publish 1964, Identity 1968, Gandhi's Truth 1969 yang menang pada Pulitzer Prize and a National Book Award, dan Vital Involvement in Old Age pada tahun 1986. Nah, latar belakang keluarga, pendidikan, agama, kebangsaan, serta profesi yang sempat mengacaukan identitasnya, hal ini berhasil mendorong Erikson untuk menciptakan formulasi konseptual tentang terjadinya identitas. Setiap orang belajar melalui orang-orang yang berpengaruh atas dirinya melalui peran relasi-relasi sosial yang terjadi secara terus-menerus. Keterlibatan Erikson dengan lembaga pendidikan Sigmund Freud menjadikannya banyak belajar mengenai teori psikoseksual. Nah, itu sebabnya Erikson dikategorikan sebagai ahli neo-Freudian karena pandangannya merupakan perluasan dari teori Freud. Penerapan teori Erik Erikson dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan sampai dengan 1 tahun. Penerapannya, orang tua yang responsif dan penuh kasih sayang membantu bayi mengembangkan rasa percaya pada orang lain. Contohnya, orang tua yang selalu ada untuk memenuhi kebutuhan bayi, memberikan sentuhan kasih sayang dan berbicara dengan nada yang lembut dan membantu bayi merasa aman dan dicintai. Yang kedua, otonomi versus rasa malu dan ragu 1 sampai dengan 3 tahun. Penerapannya yaitu memberikan anak kesempatan untuk membuat pilihan dan melakukan aktivitas sendiri, membantu mereka mengembangkan rasa otonomi. Contohnya, memberikan anak pilihan baju yang ingin dipakai, membantu mereka menyelesaikan tugas sederhana, dapat membantu mereka merasa mandiri dan percaya diri. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah 3 sampai dengan 6 tahun. Penerapannya yaitu mendorong anak untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, membantu mereka mengembangkan rasa inisiatif. Contohnya, memberikan anak tanggung jawab sederhana di rumah seperti membereskan mainan atau membantu menyiapkan makan malam, dapat membantu mereka merasa berguna dan bertanggung jawab. Yang keempat, industri versus inferioritas 6 sampai dengan 12 tahun. Penerapannya yaitu memberikan anak kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru, membantu mereka mengembangkan rasa kompetensi. Contohnya, mendorong anak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan memberikan ujian atas usaha mereka, dapat membantu mereka merasa percaya diri dan kompeten.
Yang kelima, identitas versus kebutuhan peran 12 sampai dengan 18 tahun. Penerapannya itu membantu remaja untuk mengeksplorasi identitas mereka dan menemukan tujuan hidup mereka. Contohnya, mendukung remaja dalam mencoba berbagai hal baru dan membantu mereka membuat rencana untuk masa depan dapat membantu mereka menemukan identitas diri mereka. Yang keenam, keintiman versus isolasi 18 sampai dengan 35 tahun. Penerapannya itu membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain, membantu individu mengembangkan rasa keintiman. Contohnya, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan pasangan romantis dapat membantu individu merasa terhubung dan dicintai. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi 35 sampai dengan 65 tahun. Penerapannya itu memberikan kontribusi pada masyarakat dan membantu orang lain dapat membantu individu merasa generatif. Contohnya, menjadi sukarelawan bekerja di bidang yang membantu orang lain atau membereskan anak dapat membantu individu merasa memiliki tujuan hidup. Yang ke-8, integritas versus keputusasaan 65 tahun ke atas. Penerapannya yaitu menerima masa lalu dan merasa puas dengan hidup, membantu individu mengembangkan rasa integritas. Contohnya, merefleksikan kehidupan dan menghargai pencapaian, memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan menikmati waktu bersama keluarga dan teman dapat membantu individu merasa damai dengan diri sendiri dan hidup mereka. Jadi, teori Erikson dapat membantu kita memahami bagaimana individu berkembang sepanjang umur mereka. Dengan memahami 8 tahap perkembangan psikososial, kita dapat membantu individu di setiap tahap untuk pencapaian potensi penuh mereka. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan satu, bahwa teori ini masih relevan hingga saat ini. Banyak kegunaan dari teori ini. Teori ini dapat membantu orang tua dan guru dan dokter untuk mengetahui apa yang dialami anak-anak dan remaja. Teori ini juga dapat membantu anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Teori ini juga dapat melahirkan banyak teori-teori dan pemikiran-pemikiran lain. Banyak peneliti-peneliti dan psikolog-psikolog yang menjadikan teori ini sebagai landasan mereka. Beberapa teori yang didasari dengan teori Erikson ini. Yang pertama ada teori identitas status oleh James Martial. Teori ini didasari pada konsep identitas versus peran bingung dari teori Erikson. Martial menyatakan bahwa individu dapat berada dalam satu dari 4 status identitas. Antara lain itu adalah difusi identitas, moratorium terkait, dan pencapaian. Teori ini membantu dan memahami bagaimana individu membentuk identitas mereka sepanjang masa remaja dan dewasa awal. Yang kedua itu ada teori ikatan oleh John Bowlby. John Bowlby, seorang psikiater atau psikoanalisis dari Inggris, mengembangkan teori ikatan untuk yang melihat hubungan antara anak-anak dan figur perawat mereka sebagai kunci dalam perkembangan sosial dan emosional. Konsep ini dapat dilihat sebagai perkembangan dari tahap masa bayi dalam teori Erikson, di mana kepercayaan versus ketidakpercayaan berkembang berdasarkan hubungan yang dibentuk antara anak dan figur perawat. Yang ketiga itu ada teori pertumbuhan dan pembangunan oleh Robert Havigorts. Robert Havigorts adalah seorang ahli pendidikan dan psikologi, menggunakan konsep tahapan perkembangan Erikson dalam teorinya tentang pertumbuhan dan pembangunan. Havigorts menyatakan bahwa ada serangkaian tugas perkembangan yang harus diatasi individu pada berbagai tahap usia, yang mencerminkan konflik psikososial yang diajukan oleh Erikson. Yang keempat ada teori psikologi positif oleh Carol Reeve dan Corey Keyes. Carol Reeve dan Corey Keyes adalah psikolog yang mengembangkan teori psikologi positif yang menekan pada pertumbuhan psikologis yang optimal dan kesejahteraan subjektif. Konsep-konsep seperti perencanaan makna hidup, pengembangan hubungan yang bermakna, dan penerimaan diri dapat dilihat sebagai eksistensi dan konsep-konsep Erikson tentang tahap perkembangan dan konflik psikososial. Dengan menggunakan teori-teori Erikson pada dasar, tokoh-tokoh ini mengembangkan konsep-konsep baru yang membantu dan memahami perkembangan manusia dalam berbagai konteks dan mendukung pertumbuhan yang sehat
dan sejahtera individu. Jadi, tanggapan kelompok kami mengenai teori Erik Erikson yaitu perkembangan psikososial merupakan salah satu kontribusi penting dalam bidang psikologi perkembangan. Teori ini menggambarkan 8 tahapan perkembangan yang melibatkan konflik antara kebutuhan individu dan tuntutan sosial serta lingkungan sekitarnya. Erikson percaya bahwa setiap tahapan ia memiliki konflik yang harus dipecahkan agar individu dapat berkembang secara optimal. Dan dari tanggapan tersebut, kelebihan dan kekurangan yang dapat kami pertimbangkan yaitu kelebihan yang pertama, fokus pada seluruh siklus kehidupan. Teori Erikson menyoroti perkembangan sepanjang siklus kehidupan dari masa bayi hingga dewasa tua, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses perkembangan manusia. Yang kedua, pada penekanan pada aspek psikososial, Erikson menekankan bahwa pentingnya faktor-faktor psikososial dalam lingkungan individu, perkembangan individu termasuk identitas, hubungan sosial, dan interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, konsep identitas ego. Teori ini memperkenalkan konsep identitas ego yang membantu individu memahami peran dan tujuan dalam kehidupan serta mengatasi konflik yang muncul. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, kurangnya dukungan empiris. Beberapa teori Erikson kurang didukung oleh bukti empiris yang kuat, sehingga membuatnya terkadang dianggap kurang ilmiah. Yang kedua, tidak cukup spesifik. Beberapa kritikus menganggap teori ini terlalu umum dan tidak cukup spesifik dalam menjelaskan perkembangan individu pada setiap tahap kehidupan. Dan yang terakhir, tidak memperhitungkan faktor individu. Teori ini tidak selalu memperhitungkan perbedaan individual dalam pengalaman perkembangan seperti faktor budaya atau kondisi khusus.